Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi Bu Anim. Salam Selamat sehat, pagi, salam sehat. tetap semangat, ya kan? Jadi kalau saya mengatakan selamat pagi, maka teman-teman menjawabnya salam sehat, tetap semangat. Bisa ya, Ibu Bapak ya? Ya. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap Salam semangat. sehat untuk tetap semangat. Iya, terima kasih Ibu Bapak yang telah hadir untuk kegiatan pada pagi ini. Kita sudah menyediakan waktu kita untuk bersama-sama untuk menyelesaikan tugas yang sangat mulia ini, bagaimana kita dipercayakan sebagai sekolah penggerak. Nah, kemudian kita juga harus melaksanakannya di sekolah kita atau di satuan pendidikan kita masing-masing. Nanti kita akan melanjutkan bagaimana apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita bahas bersama di hari sebelumnya. Namun sebelum kita masuk kepada materi kita yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa langsung saya pimpin, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Bapak, karena tanpa kekuatan dari Yang Maha Kuasa, maka kita tidak akan bisa melakukan aktivitas apapun itu, maka kekuatan itu adalah milik Yang Maha Kuasa. Kita tetap semangat, apalagi di masa pandemi ini, merupakan tantangan, hambatan kita, tetapi tantangan dan hambatan itu harus secara bersama-sama, secara bergotong royong, bagaimana agar kita mampu untuk melakukan pembelajaran atau mengedukasi atau untuk belajar terus. Nah, seperti sekolah penggerak ini, Ibu Bapak kan, di mana sebagai seorang kepala sekolah, kita juga harus bagaimana mempersiapkan sekolah kita yang telah diamanahkan oleh pemerintah, dan itu nanti akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Jadi pada kali ini Ibu Bapak, kita akan mereview ya, kita pagi ini akan melanjutkan tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, saya lihat itu di LMS itu luar biasa, tugas-tugasnya sudah Ibu Bapak kerjakan. Saya acungkan jempol nih kepada Ibu Bapak semuanya. Aplaus untuk kita semuanya ya. Iya, ya. Plus kita untuk kita semuanya sudah tercentang hijau, artinya Ibu Bapak benar-benar sudah memahami apa yang sudah kita diskusikan pada hari sebelumnya. Nah, untuk itu, kalau kita runut materi yang sudah kita diskusikan itu, yaitu tentang capaian pembelajaran. Nah, itu kan dalam capaian pembelajaran itu, nah apa saja yang ada di dalamnya dan apa saja tujuan pembelajaran yang sudah kita diskusikan dan yang sudah kita buat tugas itu dalam LMS. Jadi sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, alangkah baiknya mari menghangatkan kembali ingatan kita, ya, menstimulus kembali apa sih yang sudah kita pelajari sehingga itu kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Bisa dibantu Ibu Bapak, apa kira-kira kita mereview kembali ya yang sudah kita pelajari tentang capaian pembelajaran. Barangkali bisa. Pak Michael, Ibu Selvi, dan Ibu Sumarni. Silahkan, Ibu Selvi, silahkan. Mikrofonnya Bu Selvi dihidupkan dulu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya pelajari sampai sejauh ini, Bu, yang pertama adalah tentang apa itu program sekolah penggerak. Tuh. Yang kedua adalah goal sekolah penggerak, yaitu profil pelajar Pancasila yang ada 6. Baru kemudian kita juga sudah mempelajari tentang capaian pembelajaran pada setiap fase. Ternyata
Kalau sekarang kelas itu, kita mengenal istilah kelas. Sekarang itu kalau di sekolah penggerak itu, kita jadinya mengenal fase. Kemudian ada juga saya mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran. Itu hal-hal saja yang harus diperhatikan dalam menyusun tujuan pembelajaran. Itu Bu yang saya pelajari. Bagus sekali, terima kasih Bu Selvi telah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Mungkin bisa ditambahkan Pak Michael, ada yang ditambahkan atau Bu Sumarni? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu kepada saya. Pak Michael, silakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini ada beberapa tambahan. Benar sekali bahwa saja setelah saya pelajari terkait capaian pembelajaran, sekarang kita tidak dikelompokkan lagi per kelas, tapi lebih ke per fasenya. Fase maupun kelas itu baru kali ini saya pelajari. Sebelumnya tidak ada saya mengenal bahasa fase. Nah, setiap capaian pembelajaran itu masing-masingnya itu memiliki domain. Dan gitu. Domain ibaratnya adalah rumahnya dari semua materi. Rumahnya dari materi. Kalau di pelajaran matematika kita ada domain aljabar, ada domain geometri. Nah, kalau itu kan materinya di kelas 7, 8, 9 kan terpisah-pisah. Sekarang kita dikumpulkan berdasarkan setiap domainnya. Dan itu juga hal baru yang saya pelajari di sekolah penggerak. Nah, setiap domainnya tersebut, itu tiap tingkatannya atau tiap fasenya itu harus berkesinambungan. Jadi fase A yang dipelajari di kelas 1 dan kelas 2 SD, fase B yang dipelajari di kelas 3 dan kelas 4 SD, fase C yang dipelajari di kelas 5 dan kelas 6 SD, fase D yang dipelajari di kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP, fase E yang dipelajari di kelas 1 SMA, fase F yang dipelajari di kelas 2 dan kelas 3 SMA. Dari masing-masing tersebut memiliki domainnya sendiri. Nah, memiliki fase-fasenya sendiri. Nah, fasenya tersebut berkaitan satu dengan yang lain. Artinya pembelajaran yang dilakukan di fase A ada kaitannya dengan fase B, fase C, dan berkelanjutan sampai dengan fase F. Itulah salah satu kelebihan yang saya lihat dari sekolah penggerak. Nah, selama ini yang saya perhatikan bahwa saja terdapat pengelompokan namun tidak ada keterkaitan. Nah, ini malah sebaliknya. Ada dan wajib harus ada keterkaitan antar fase tersebut. Itulah yang saya dapat simpulkan, Ibu. Iya, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Jawabannya itu sudah sangat luar biasa, Ibu Selvi, Pak Michael, pastinya Bu Sumarni setuju kan dengan jawaban dari Bu Selvi dan Pak Michael? Apakah ada yang akan ditambahkan? Sebenarnya saya juga sebagai jawaban Ibu Selvi dengan Pak Michael sangat setuju karena memang sudah ada semua di dalamnya, di dalam sekolah penggerak ini. Iya, terima kasih untuk kita semuanya. Jadi memang benar-benar materi yang sudah kita bahas di awal itu sudah sama-sama kita kuasai. Begitu kan Ibu Bapak ya? Semangat ya Ibu Bapak ya? Iya. Baik, kita akan melanjutkan kepada saya akan share screen tentang alur tujuan pembelajaran. Ya, Ibu Bapak. Nah, tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sama-sama akan kita. Nah, ini dia ya, konsep daripada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek. Aspek apa sajakah itu? Kompetensi, yaitu pengetahuan. Jadi, aspek kompetensinya yang pertama adalah pengetahuan, kemudian keterampilan dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kompetensi. Nah, apa itu kompetensi? Adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan. Jadi dapat kita praktekkan, dapat kita demonstrasikan oleh siswa, atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, baik itu abstrak maupun konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil
mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian kita masuk yaitu konten. Jadi yang ketiga adalah konten, ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang dapat diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah variasi, sebuah keterampilan. Ya, sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan tingkat tinggi, seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu Bapak di dalam. Nah, kita bisa melihat alurnya. Alur daripada tujuan pembelajaran, kita lihat yang pertama adalah kompetensi. Nah, seperti yang di awal tadi, bahwa kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Nah, ini Ibu Bapak, dari alur tujuan pembelajaran yang saya tampilkan, sama-sama kita lihat, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Ibu Bapak, ya? Ya, di sini ada kompetensi, ada konten, kemudian variasi dan capaian pembelajaran. Kita bisa melihat alur tujuan pembelajaran seperti ini. Ada pertanyaan dari Ibu Bapak, silakan. Ya, inilah terima kasih. Kita sudah bersama. Adakah pertanyaan atau masukan dari Bu, Ibu saya Bapak? mau bertanya. Ya, silakan Ibu Sumarni. Mungkin kita bisa Bu, lihat di dalam materi. Ya, terima kasih Ibu. Di dalam materi tadi Bu, saya sempat melihat, membaca konten. Bu, saya mau bertanya, apa yang dimaksud konten? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Artinya bahwa di pertemuan ini Bapak Ibu sangat fokus ya, sangat konsentrasi, sangat fokus, sangat ingin tahu bagaimana alur daripada tujuan pembelajaran. Salah satu di antaranya adalah konten. Nah, konten itu apa? Barangkali bisa Ibu Selvi atau Pak Michael bantu menjawab pertanyaan dari Ibu Sumarni. Silakan. Ya, Pak Michael silakan. Baik, terima kasih Ibu Rohani. Ya. Saya membantu menjawabnya. Konten yang di sini itu mungkin lebih tepatnya kita sampaikan itu mirip sekali dengan namanya materi. Materi yang akan diajarkan kepada siswa, materi dan submateri, itu yang termasuk konten di dalamnya. Itu dari saya Ibu, mungkin ada tambahan lagi yang lain? Ya, terima kasih Pak Michael. Mungkin dari Bu Selvi. Nah, silakan Bu Selvi. Jadi maksudnya konten itu adalah materi, seperti yang disampaikan oleh Pak Michael, materi yang diharapkan akan dipahami dan dikuasai oleh peserta didik nantinya setelah mereka melakukan proses pembelajaran. Iya, bagus sekali. Bagaimana Ibu Sumarni, apakah sudah kira-kira pertanyaan Ibu, kegalauan Ibu, apa sih konten ya? Jadi sebenarnya ada berbagai istilah-istilah baru ya yang kita kenal seperti itu kan. Nah, artinya Bu Sumarni itu ingin tahu apa sih konten, terus saya mau buatnya seperti apa kalau saya belum tahu. Jadi konten itu adalah materi. Jadi adalah konsep utama atau materi yang akan kita... Ibu, siap. Terima kasih jawaban Pak Michael dengan Ibu Selvi. Terima kasih. Iya. Jadi sampai di sini masih ada kira-kira yang ingin kita pertanyakan Pak Michael tentang alur tujuan pembelajaran? Iya. Baik Bu, izinkan saya bertanya, karena ini juga sesuatu hal yang baru bagi saya. Selama ini kita di kurikulum K13, dan seperti itu, baik silabusnya itu memiliki kemiripan dengan daftar pustaka setiap buku. Nah, di daftar pustaka setiap buku itu materi A yang kita ajarkan, kemudian ada materi B, materi C, materi D, materi E, dan itu sudah runtun, kan seperti itu ya Bu ya. Nah, khusus untuk yang sekolah penggerak, apalagi kita sudah pelajari tentang domain, nah seperti itu Bu.
Kita domain, kita anggap saja seperti saya guru matematika, kita anggap saja ada domain namanya domain geometri. Di sana ada bangun datar, ada bangun ruang, kan seperti itu. Apakah urutan materinya itu sesuai dengan yang kurikulum 13 atau kita susun sendiri urutannya sesuai dengan yang paling penting diajarkan kepada guru, kepada siswa tepatnya. Nah, bagaimana Ibu? Iya, Pak Michael, terima kasih pertanyaannya luar biasa sekali. Keinginan tahuan daripada Pak Michael dan teman-teman Ibu Bapak ya. Ibu Bapak semuanya ingin tahu bagaimana sebenarnya apakah ada yang harus kita lakukan. Seperti itu, bagaimana Bu Selvi bisa menjawab apa kegalauan dan keinginan tahuan, penasaran ya, rasa penasaran dari Pak Michael. Ini sudah tidak sabar ini untuk melaksanakan bagaimana kurikulum sekolah penggerak ya kan? Nah, ya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, saya coba menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Michael. Jadi, untuk materi, penentuan urutan materi yang akan kita ajarkan itu, menurut saya, tergantung dari hasil identifikasi kompetensi di capaian pembelajaran pada fase yang dimana kita akan ajarkan. Contohnya ini kan ada fase A. Itu kan fase A itu kelas 1 sama kelas 2. Berarti fase A itu ada satu capaian pembelajaran di satu elemen atau satu domain yang akan diajarkan di kelas 1 dan kelas 2. Nah, kita identifikasi dulu mana-mana kompetensi yang diharapkan di capaian pembelajaran untuk di fase A ini. Sehingga urutan materinya itu mengikuti tujuan kompetensi di hasil analisis kita, sehingga itu akan menjadi alur pembelajaran, tujuan pembelajaran. Begitu Bu. Iya, Ibu Selvi, luar biasa sekali jawabannya, mencerahkan ya, mencerahkan kita semua. Artinya bahwa kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Nah, begitu juga jawaban dari Pak Michael, ada fase-fase, jadi disesuaikan fase mana, dan itu jangan sampai kita artinya melakukan itu tidak di luar fase-fase tersebut, karena sudah ditentukan, yaitu kan fase A, B, dan seterusnya. Seperti itu Pak Michael, ya sudah kira-kira ya, sudah bisa kita membuat kesimpulan, artinya bahwa fasenya itu atau materinya itu disesuaikan dengan fase-fase yang sudah ditentukan. Ibu Bapak yang saya banggakan ya kan, tetap semangat ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, keinginan tahuan, bagaimana kita ingin segera melaksanakan kurikulum sekolah penggerak itu, bagaimana kita akan melakukannya di satuan pendidikan kita masing-masing, di mana juga agar goal-nya itu yaitu profil pelajar Pancasila bisa segera kita wujudkan. Pastinya kita sudah tidak sabar untuk mengaplikasikannya di sekolah kita masing-masing. Saya bangga dengan Ibu Bapak semuanya mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat. Nah, kita saling melengkapi, kita saling berdiskusi. Inilah dia merdeka belajar itu, di mana kita menerima pendapat-pendapat dari orang lain, kemudian kita menyempurnakannya secara bersama-sama. Wah, ini luar biasa. Kalau seperti ini guru-guru, ya kita nanti di lapangan, alangkah bahagianya kita sebagai kepala sekolah yang memiliki guru-guru hebat, pastinya juga dari kepala sekolah yang hebat. Ibu Bapak yang saya banggakan, nah demikian yang sudah kita diskusikan bersama tentang alur tujuan pembelajaran. Jangan lupa nanti hasil diskusi kita ini kita kerjakan di LMS kita. Nah kemudian salinglah berkomunikasi dan salinglah berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas-tugas kita itu, saling belajar. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas-tugas kita itu dengan baik. Pastinya aplikasinya yang penting itu yang harus kita lakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Tetap semangat, tetap sehat. Pastinya hari ini kita pembelajaran. Gimana Pak Michael, senang belajar hari ini? Luar biasa Ibu, luar biasa. Ada Ibu Selvi, apakah senang belajar hari ini ya? Ibu Sumarni luar juga. Biasa Bu, luar biasa. Iya, luar Saya biasa. Sekali. Terima kasih. Mudah-mudahan kita saling menginspirasi, kita saling memberikan energi positif ya antara satu dengan lainnya.
Ya, kita jumpa kembali besok hari, Ibu Bapak, karena waktu juga yang sudah usai, sudah ke penghujung dengan berdoa kembali ya, mengucapkan syukur kepada ya dari diri kita masing-masing, syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa melaksanakan kegiatan hari ini dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Salam Sekolah Penggerak, tetap semangat.